Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 004 sebagai Ketua Kelompok 4 Presentasi Agama Islam. Dan rekan-rekan saya yaitu Fitra Agustin dengan NIM 018 sebagai Sekretaris. Dan yang terakhir, Kholidatul Khairiyah dengan NIM 001 sebagai anggota kelompok. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema ikhlas sebagai tatanan dalam kehidupan berkeluarga. Perkenalkan, saya Kholidatul Khairiyah dengan NIM 001 akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini semakin terasa diperlukan orang yang kuat kesadarannya daripada orang yang sekedar banyak pengetahuan kesadaran akan keterbatasan yang dimiliki manusia. Juga kesadaran benar-benar merasakannya kesempurnaan yang menjadi fitrahnya. Keikhlasan tidak dapat dibangun dengan kepintaran yang secara sengaja telah mengalami peningkatan melalui sekolah. Di dalam diri manusia terdapat dua zona, yaitu zona nafsu negatif dan zona ikhlas atau positif. Hakikat ikhlas adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotori diri manusia. Setiap sesuatu yang bercampur dengan kotoran, jika telah bersih dari kotorannya dan sudah terlepas darinya, disebut kholis atau murni darinya. Ikhlas sudah menjadi fitrah manusia, bahkan semua bayi terlahir dalam keadaan ikhlas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam penulisan makalah ini antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? 2. Bagaimana ayat yang menerangkan ikhlas? 3. Apa saja hikmah menerapkan ikhlas dalam berkeluarga? Selanjutnya yaitu C. Tujuan. Adapun beberapa tujuan yang ingin kami sampaikan dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Agar pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang makna ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan kehidupan berkeluarga. 2. Agar pembaca mengetahui penjelasan ikhlas dalam ayat Al-Quran. Yang 3. Menjadikan pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu D. Manfaat makalah. Adapun beberapa manfaat dibuatnya makalah ini adalah sebagaimana berikut. 1. Sebagaimana bahan masukan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sebagai sumber atau bahan pertimbangan untuk suatu lembaga kampus dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan karakternya. 3. Sebagai referensi lain pengetahuan untuk mahasiswa lain tentang apa itu ikhlas. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ikhlas. Ikhlas menurut bahasa ialah tulus, murni, sedangkan dalam arti istilah ialah ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Ikhlas merupakan ilmu tertinggi yang harus bisa dikuasai setiap orang. Namun, belum tentu seseorang mampu menguasai sifat ikhlas, karena sifat ini tergolong berat dan penuh cobaan. Ikhlas menurut Ma'un Khalis, yang dimaksudnya ialah air putih, jernih, tidak tercampur apa-apa. Dalam hal ini, dimaksud bahwa ikhlas ialah perbuatan dengan hasrat jernih sehingga tidak tercampur dengan hasrat lain, semacam menemukan pujian, apalagi imbalan apapun. Ketentuan utama dalam tiap amal ibadah umat Islam agar amalnya diterima oleh Allah merupakan ikhlas. Sebab itu menghendakilah setiap hamba Allah membuktikan seluruh perhatiannya, seluruh gerak-geriknya, amal, serta perbuatannya baik lahir ataupun batin sekedar diarahkan kepada Allah. Yang kedua, ayat menerangkan ikhlas. Ikhlas berarti al-istighfar yang berarti pilihan, seperti pada surat Al-Zahad ayat 46-47. Di sini Al-Mi'ah mengutip penafsiran dari Ibnu Al-Jauzi terhadap ayat tersebut yang intinya bahwa Allah telah memilih mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang suci. Ikhlas bermakna al-khulus,
atau suci dari segala macam kotoran. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nahl ayat 66 yang membicarakan tentang susu yang bersih yang berada di perut binatang ternak, meskipun pada mulanya bercampur dengan darah dan kotoran, kiranya dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Ikhlas berarti al-ikhtisah atau kekhususan. Adalah kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kekhususan pada kalian di antara manusia-manusia lain dengan kenikmatan surga sesudah mati. Ikhlas berarti al-tauhid atau menegaskan. Menurut sebagian khirat, ikhlas dalam artian pertama inilah yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hikmah ikhlas dalam berkeluarga. Membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ikhlas. Ikhlas menurut bahasa ialah tulus, murni, sedangkan dalam arti istilah ialah ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Ikhlas merupakan ilmu tertinggi yang harus bisa dikuasai setiap orang. Namun, belum tentu seseorang mampu menguasai sifat ikhlas, karena sifat ini tergolong berat dan penuh cobaan. Ikhlas menurut Ma'un Khalis, yang dimaksudnya ialah air putih, jernih, tidak tercampur apa-apa. Dalam hal ini, dimaksud bahwa ikhlas ialah perbuatan dengan hasrat jernih sehingga tidak tercampur dengan hasrat lain, semacam menemukan pujian, apalagi imbalan apapun. Ketentuan utama dalam tiap amal ibadah umat Islam agar amalnya diterima oleh Allah merupakan ikhlas. Sebab itu menghendakilah setiap hamba Allah membuktikan seluruh perhatiannya, seluruh gerak-geriknya, amal serta perbuatannya baik lahir ataupun batin sekedar diarahkan kepada Allah. Yang kedua, ayat menerangkan ikhlas. Ikhlas berarti al-istifa yang berarti pilihan, seperti pada surat Al-Zahad ayat 46 sampai 47. Di sini Al-Mi'ah mengutip penafsiran dari Ibnu Al-Jauzi terhadap ayat tersebut yang intinya bahwa Allah telah memilih mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang suci. Ikhlas bermakna al-khulus atau suci dari segala macam kotoran. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nahl ayat 66 yang membicarakan tentang susu yang bersih yang berada di perut binatang ternak, meskipun pada mulanya bercampur dengan darah dan kotoran, kiranya dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Ikhlas berarti al-ikhtisah atau kekhususan. Adalah kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kekhususan pada kalian di antara manusia-manusia lain dengan kenikmatan surga sesudah mati. Ikhlas berarti al-tauhid atau menegaskan. Menurut sebagian khirat, ikhlas dalam artian pertama inilah yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hikmah ikhlas dalam berkeluarga. Membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukanya pintu ampun dan dihapuskanlah dosa serta dijauhkan dari api neraka, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hadiah atau petunjuk sehingga tidak terasa ke jalan yang salah. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid, mudah dalam memanfaatkan kesalahan orang lain, dan yang terakhir, dapat memiliki sifat zuhud atau menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang berisikan
kesimpulan, rekomendasi, serta implikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang tema yang telah kita bahas di bab 2 tadi oleh rekan saya, Fitra Agustin. Ikhlas dapat diartikan sebagai ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Sebenarnya banyak definisi ikhlas. Ikhlas juga diartikan sebagai kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju pada Allah. Ikhlas adalah suatu kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Begitu pentingnya ikhlas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan tatanan berkeluarga. Dijelaskan ayat-ayat yang menjelaskan ikhlas sebagaimana dalam pertama surah As-Sa'ad ayat 46-47 yang dikutip dari penafsiran Ibnu Al-Jauzi. Yang kedua, ikhlas sebagai al-khulus min al-sawaib, artinya suci dari segala macam kotoran, yaitu tertera dalam surat An-Nahl ayat 66. Yang ketiga, ikhlas berarti al-ihtisah, kehausan, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 96, Al-An'am ayat 131. Yang kedua, kita akan membahas tentang isi rekomendasi. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wafat tahun 1309 menceritakan salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan hakikat ikhlas yang begitu indah. Al-Kisah, suatu hari saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang perempuan kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah SAW dengan tersenyum. Sebiji demi sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika perempuan itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya kepada mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya. Rasulullah SAW pun menjawab, "Tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu aku merasakannya pertama kali. Kalau kalian ikut makan, aku takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi perempuan tersebut. Aku takut hatinya akan tersinggung, sebab itu aku habiskan semuanya." Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Berikut adalah kisah teladan dari Nabi Muhammad yang mencerminkan sikap ikhlas yang begitu indah. Yang terakhir, kita akan membahas tentang implikasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berihtijat dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Demikian yang dapat saya sampaikan bersama kedua rekan saya, Fitra Agustin dan Kholidatul Khairiyah. Apabila dalam kami menjelaskan terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.